AIS ini Damri. Alun-alun Kota Malang, Purwodadi, Nongko Jajar, Tutur, Tosari, Wonokitri. Seran Malang. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk. Ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk. Ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk. Ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Tak usah kau terus tangisi
laser. Teknik penyemprotan listrik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun, Sugeng Rauh, Ken kabari, pak kabar dulu-dulur baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki pemirsa. Amin. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, dengan sujud kita dan doa kita, apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa pemirsa. Amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le. Waduh, selamat pagi di perjalanan epik ke Tanah Bromo. Episode ke-17 le. Waduh, kali ini Mamang sedang naik ya Damri le. Waduh, Damri dari Malang ke Wonokitri le. Salah satu gunung yang terindah dan legendaris di tanah Jawa le. Waduh. Jadi episode ke-17 ini Mamang sedang naik Damri le, dari kota Malang menuju Wonokitri Bali. Wonokitri Bromo le. Ya kurang lebih sekitar 64 kilometeran le. Waduh. Nah kebetulan ya episode ke-17 ini memang sedang sudah memasuki wilayah Tutur atau Nongkojajar pemirsa. Waduh, Nongkojajar, Kecamatan Tutur pemirsa. Waduh, ini adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Waduh, sudah beda kabupaten lagi le. Oke pemirsa yang berbahagia, itu artinya memang sudah berjalan selama 800 kilometeran lebih le. Waduh, dari kota Tasikmalaya, dari Provinsi Jawa Barat yang sekarang gubernurnya dipimpin oleh Haji Udin le. Oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing ya. Ya insya Allah Kang Deddy akan menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Mamang semalaman ya pergi menuju Malang le, dengan kereta api Kertanegara le, ke Tanah Kertanegara. Ke Tanah Kertanegara le. Waduh, Tanah Kertanegara adalah Malang le, karena disinilah ibu kota kerajaan Singosari, di mana kerajaan itu ya termasyhur ketika dipimpin oleh Prabu Kertanegara le, sebagai singanya Asia, sebagai macan Asia. Kalau berbicara tentang Kertanegara ya memang ingat dengan Jalan Kertanegara nomor 4 le. Beliau adalah tempat tinggal sang macan Asia alias Bapak Presiden kita, yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang sejahtera, tentram, bahagia, aman, dan terbebas dari hama-hama le. Ya mudah-mudahan saja negeri kita menjadi negeri macan Asia yang bisa menggaungkan ke dunia ya, dan bisa mendamaikan dunia pemirsa, seperti aungan macan Asia le. Amin. Hiji ge maung ya. Sesampainya ke Tanah Singa atau ke kota Malang, waduh, lalu dilanjut dengan Damri menuju Wonokitri. Waduh, salah satu tempat desa kayangan dekat dengan Gunung Bromo le. Desa kayangan ini ada di Wonokitri ya, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang sedang naik Damri Wonokitri ya, Malang Wonokitri dengan ongkos Rp12.500. Mamang sudah terbang ke Kayangan le. Waduh, serasa pergi ke Kayangan le. Mamang berangkat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dari stasiun Damri Malang ya, di Lowokwaru, Kota Malang, melewati Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, lalu melewati Lawang,
Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, lalu belok ke Jalan Raya Tutur Tosari, Wonokitri, yang ternyata sudah beda kabupaten lagi, Waduh, sudah berada di Kabupaten Pasuruan. Dan ketika belok ke Jalan Nongkojajar ya, Jalan Purwodadi Nongkojajar Tutur Losari, waduh, ini damrinya nanjak terus, waduh. Terus naik ke puncak gunung, waduh, menanjak terus sampai ke Kayangan, waduh, seolah-olah damri ini terbang ke angkasa, waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi ketika sesudah memasuki Jalan Nongkojajar ini ya, Tutur Tosari sampai Wonokitri, yang notabene jalannya jalan yang lumayan agak lebar, tetapi lama kelamaan makin sempit pemirsa. Waduh, ternyata melewati jalanan yang benar-benar ekstrim pemirsa. Mamang aja kaget ya, karena baru pertama kali pergi ke Bromo ya, melewati Jalan Tutur Tosari Wonokitri pemirsa, alias melewati Jalan Nongkojajar ini. Ternyata jalannya benar-benar ekstrim pemirsa. Hanya driver yang lihai, yang mungkin sudah bersertifikasi dan berpengalaman yang bisa lewat ke sini pemirsa. Apalagi kan ini mobilnya mobil Hiace Toyota ya, dimana Hiace Toyota ini agak besar pemirsa, ya elep-elep agak besar lah. Melewati jalan yang berliuk-liuk, berliku-liku, tak henti-hentinya menanjak terus pemirsa. Semakin menanjak, semakin ke atas, semakin berasa dinginnya pemirsa, semakin berasa kabutnya. Bahkan seolah-olah mobil ini menembus awan pemirsa. Waduh, dan kita seolah-olah berada di atas awan. Dengan harga Rp12.500 naik damri dari kota Malang menuju Wonokitri. Ini pemandangannya beautiful, amazing pemirsa. Waduh, indah sekali pemirsa. Serasa naik ke surga pemirsa, surga Kayangan. Jadi inilah yang namanya surga Kayangan pemirsa. Jadi mobil ini berangkat menuju surga Kayangan pemirsa. Waduh, apalagi kalau sudah di atas, meskipun di pinggirnya adalah curam-curam ya, yang terjal, tetapi pemandangannya luar biasa indah pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang penasaran ya, kenapa Mamang bisa naik damri di sini, tontonlah episode-episode sebelumnya pemirsa. Bagi yang sudah nonton episode sebelumnya mungkin sudah tak asing ya, dan insya Allah paham Mamang kenapa ada di damri ini dan kenapa berada di pinggir tebing yang indah ini pemirsa. Waduh. Namun bagi saudara yang baru datang ya, episode ke-17 perjalanan epik ke Tanah Bromo, waduh, mungkin saudara akan bingung ya. Dengarti, waduh, nggak ngertos, waduh. Oleh karena itu tontonlah episode-episode sebelumnya ya. Memang sudah cantumkan di link deskripsi pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi kalau pergi ke Tanah Bromo ini ya, bisa dengan 4 pintu ya, 4 pintu 4 lawang. Waduh, yang pertama melewati Tumpang Malang ya, yang kedua melewati Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo, yang ketiga melewati Wonokitri Pasuruan, atau yang keempat melewati Sendoro Kabupaten Lumajang pemirsa. Karena sejatinya Bromo ini adalah perbatasan 4 kabupaten pemirsa. Waduh. Dan memang yang naik ini adalah naik damri melewati Wonokitri, Kabupaten Pasuruan. Mamang pernah ke Gunung Bromo sekitar tahun 2006 pemirsa. Waduh, itu melewati Cemoro Lawang, yaitu melewati Kabupaten Probolinggo dengan travel pemirsa. Biasa rombongan ya pemirsa. Waduh,
Tapi jalannya nggak se ekstrim yang ada di jalan raya Wonokitri, Pasuruan, Tutur, Tosari pemirsa. Waduh, ketika melewati jalan untuk menuju Wonokitri itu lebih ekstrim lagi pemirsa. Waduh, sangat-sangat terjal sekali pemirsa. Sudah terjal, sempit lagi. Waduh, tambah kabut lagi. Waduh, apalagi kalau sudah nanjak mau berbelok, tiba-tiba ada kendaraan di depannya. Waduh, itu bikin getar-getir pemirsa yang naik, yang menjadi penumpangnya pemirsa. Namun driver Damri ini sudah berpengalaman pemirsa. Ya, terasa dengan cara beliau mengendarainya, ya, mengendalikan kendaraannya. Waduh, tidak serasa apa ya nama karagok lah dalam bahasa Sunda. Gak kekok pemirsa, tetapi secara halus pemirsa. Waduh, sehingga para penumpangnya nyaman pemirsa ketika berbelok ya ke kanan ke kiri. Kelihatan beliau ini adalah berpengalaman, atau jangan-jangan ya beliau ini adalah asli orang yang tinggal di daerah sini pemirsa. Waduh, kalau Mamang sendiri mengendarai kendaraan ya ke jalur Pasuruan Wonokitri ini, waduh, Mamang angkat tangan pemirsa ya. Benar-benar ekstrim sekali pemirsa. Selain menanjak terus yang notabene harus siap sedia perma mesinnya, kuplingnya ya kalau pakai kupling ya. Dan remnya pemirsa, waduh, rem tangannya juga, waduh. Dan juga konsentrasinya pemirsa. Ditambah lagi kabutnya yang luar biasa pemirsa. Terkadang ketika menanjak ya tak terlihat di depannya ya ada kendaraan pemirsa. Waduh, oleh karena itu ketika menanjak ya lampu kendaraan itu dinyalakan pemirsa, karena benar-benar kita memasuki awan pemirsa, awan kabut menanjak terus tanpa hentinya ya. Tak ada celah untuk budun pemirsa, tak ada celah untuk turunan. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, kalau Mamang sarankan ya, yang pertama kali ke Bromo lewat Wonokitri, alangkah baiknya naik Damri pemirsa ya, duduk manis tinggal menikmati pemandangan. Karena dengan naik Damri ya insya Allah tenang di perjalanan pemirsa. Tapi setidaknya kalau mengendarai kendaraan sendiri ya itu lebih tidak tenang lagi pemirsa. Waduh, apalagi jalanan seperti ini. Bahkan di tengah perjalanan pun ya turun hujan pemirsa. Waduh, hujannya rintik-rintik pemirsa. Dan itu membuat licin perjalanan, licin jalan, padahal jalannya terus menanjak pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang tertarik dengan naik Damri ini, tersedia di aplikasi Damri. Mamang sarankan jauh-jauh hari pesennya pemirsa ya, karena kesediaan kursinya selalu habis pemirsa. Mamang aja pesennya kalau nggak salah 3 minggu sebelum keberangkatan pemirsa. Waktu itu mencari waktu-waktu yang tepat, waktu libur yang tepat ya, dan juga tersedianya kursi Damri ini. Kebetulan alhamdulillah tersedia kursi Damri ini pada tanggal 30 Mei 2025, bertepatan dengan hari kenaikan Yesus Kristus pemirsa, atau kenaikan Isa Al-Masih. Jadi apabila Yesus Kristus itu naik ke langit, Mamang naik ke langit juga pemirsa, tetapi menggunakan Damri pemirsa. Waduh, seolah-olah mobil Damri ini punya sayap. Jadi jalan Wonokitri ini seolah-olah jalan menuju langit pemirsa. Menanjak terus menembus awan. Waduh, seolah-olah Damri yang Mamang naiki ini punya sayap pemirsa, dan jalan ini jalan menuju surga. Kalau menurut Mamang ini tak sebanding dengan harga pemirsa ya.
Masa iya 12.500 kok bisa merasakan pergi ke surga pemirsa? Waduh. Tapi ini adalah kenyataan pemirsa, benar-benar terjadi pemirsa. Dan ini adalah sejarah bahwa Damri bisa membawa penumpangnya ke surga, serpihan surga di langit tanah Jawa pemirsa. Waduh, di atap tanah Jawa. Saudara penasaran ya? Coba rasakan. Cobalah kali-kali ya. Waduh, berjalan dengan Damri menuju Wonokitri, Desa Kayangan, di bukan kaki lagi, mungkin di Gunung Bromo pemirsa. Waduh, nanti dekat dengan Pasir Berbisik pemirsa. Waduh, salah satu area ikonik film Pasir Berbisik ya, dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo pemirsa. Idola mamang waktu SMA. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi inilah indahnya naik ke gunung dengan Damri pemirsa. Waduh. Naik ke Kayangan pemirsa. Waduh. Mirip-mirip dengan Viwana pemirsa. Viwana adalah salah satu kendaraan legendaris ya, yang bisa terbang, yang membawa Arjuna ke Kayangan pemirsa. Waduh. Konon pada masa Arjuna teknologi begitu canggih pemirsa. Dari senjata, dari kendaraan ya, dan semuanya serba canggih pemirsa. Salah satu kecanggihannya adalah kendaraannya pemirsa. Ternyata kendaraannya bisa terbang. Ya, padahal namanya kisah Arjuna itu ada dalam kitab epik Mahabharata yang konon katanya 9.000 tahun yang lalu pemirsa. Waduh. Jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum manusia mengenal kereta uap pemirsa. Waduh, tapi zaman dulu ya, ketika zaman Arjuna itu teknologinya begitu canggih pemirsa. Saking canggihnya ada senjata rahasianya, yaitu senjata nuklir pemirsa. Konon katanya senjata nuklir ini ya menjadi cikal bakal ilmuwan abad ke-20 untuk menciptakan nuklir pemirsa. Waduh. Bahkan Oppenheimer atau Julius Robert Oppenheimer, pencipta bom atom yang membom Nagasaki dan Hiroshima, atau bapak nuklir ya, bapak nuklir dunia, bapak senjata nuklir dunia, ternyata ilmunya terinspirasi dari kisah Mahabharata pemirsa. Dari kisah di mana Arjuna ya memanah sepasukan musuh hingga meledakkan sebuah ledakan yang sangat besar, mirip dengan bom nuklir pemirsa. Waduh. Dan juga jejak-jejak perang Mahabharata dengan menggunakan nuklir ternyata ada jejaknya pemirsa. Para ilmuwan yang meneliti jejak-jejak perang Mahabharata di daerah-daerah yang diyakini itu adalah perang Mahabharata, banyak sekali jejak-jejak yang mengandung radioaktif, mengandung di mana dulu terjadi ledakan yang sangat dahsyat sehingga menimbulkan ya batu pun bisa menjadi kaca pemirsa. Waduh, saking panasnya, atau dikenal dengan termonuklir pemirsa. Itu artinya zaman dulu senjatanya begitu canggih, termasuk kendaraannya juga canggih-canggih pemirsa. Nah, kisah Mahabharata juga ya menjadi salah satu kisah rujukan dalam pewayangan di Nusantara pemirsa. Mahabharata dan Ramayana pemirsa. Bahkan ya salah satu gunung yang ada di Kota Malang ini yaitu Gunung Arjuna. Kenapa dinamakan Gunung Arjuna? Karena disitulah ya diyakini Arjuna bertapa pemirsa. Yang menjadi pertanyaan, untuk apakah Arjuna bertapa? Tak lain untuk mendapatkan senjata yang kelak menjadikan senjata nuklir pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan sedikit cerita tentang tapanya Arjuna pemirsa, berdasarkan salah satu kitab kuno yang ditulis pada masa Prabu Erlangga pemirsa, yaitu kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang Arjuna, mungkin saudara tak asing dengan nama Arjuna, salah satu tokoh dari Pandawa 5, salah satu tokoh dari
perang epik Mahabharata pemirsa, atau dikenal dengan Baratayuda pemirsa. Waduh. Atau juga salah satu tokoh yang selalu dinyanyikan oleh lagu Dewa 19 pemirsa. Waduh. Akulah Arjuna yang mencari cinta. Waduh. Arjuna adalah salah satu tokoh kesatria utamanya pemirsa. Waduh, lakon utamanya pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, memang akan sedikit cerita tentang Arjuna dengan isi kitab Arjuna Wiwaha pemirsa. Saudara ingin tahu apakah itu Arjuna Wiwaha? Isinya seperti apa? Mungkin diantara saudara sudah tahu, sudah mengenal ya, sudah tahu isinya ya, tahu isi gehu. Ya skip aja ya, karena kuota internet saudara tak tercover BPJS ya, apalagi Danantara pemirsa. Apalagi minta ke Menteri Keuangan Purbaya pemirsa. Oleh karena itu bagi saudara yang tak tertarik dengan cerita Mamang kali ini ya skip aja, simpel dengan Mamang ya. Suka tonton, tak suka jangan tonton pemirsa. Gitu aja kok repot pemirsa. Saudara penasaran? Ikuti video Mamang ya, tonton sampai tamat. Namun saudara yang tidak penasaran, membosankan ya, tak suka dengan channel Mamang, simpel dengan Mamang, ya skip aja, karena kuota internet saudara tak tercover Danantara pemirsa. Waduh, tak tercover dana hus, maaf tak tercover dana hibah pemirsa. Oleh karena itu pergunakanlah kuota internet saudara dengan bijak. Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat ya episode ke-17, Mamang akan berdoa ya, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan, yaitu Mamang akan berdoa mudah-mudahan saudara yang menonton sampai tamat menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini. Atau setidaknya salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Mamang hanya berdoa ya, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu Mamang pun bicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Jadi apabila saudara punya sumber atau informasi sendiri, punya pendapat sendiri, boleh sharing-sharing di kolom komentar. Yang penting komentar saudara tak berbau-bau Mossad ya, Depide et Impera ya, tak berbau-bau adu domba pemirsa. Waduh, atau bikin keonaran pemirsa, atau hama aduh. Mohon maaf aja ya apabila ada komentar yang agak lain yang berbau-bau keonaran. Mamang sebagai admin akan skip ya, karena channel ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran pemirsa. Dilansir dari Wikipedia dengan judul artikel Kakawin Arjuna Wiwaha. Kakawin Arjuna Wiwaha adalah Kakawi pertama yang berasal dari Jawa Timur. Jadi Kakawi pertama atau sastra pertama dalam bentuk kitab di tanah Jawa pemirsa, atau mungkin di Nusantara pemirsa. Dan ini adalah karya sastra pertama ya, tertua di antara karya sastra atau berupa kitab atau kakawi. Kakawi ini semacam tembang pemirsa, semacam puisi atau syair ya, tertua di Nusantara atau di tanah Jawa pemirsa. Nanti turunannya ada kitab Bararaton atau Kakawi Bararaton, Suptasoma ya, dan sebagainya pemirsa. Waduh, Bararaton, Negara Kertagama. Waduh. Nah, Kakawi Arjuna Wiwaha ini ditulis oleh Empu Kanwa pemirsa, yaitu ditulis pada masa Prabu Erlangga dari Kerajaan Kahuripan pemirsa. Memang sudah bahas tentang Kerajaan Kahuripan, Prabu Erlangga. Nah, Prabu Erlangga ini hidup pada tahun 1019 sampai 1042 Masehi. Sedangkan Kakawi Arjuna Wiwaha itu ditulis sekitar tahun 1030 Masehi pemirsa. Pada saat penobatan Prabu Erlangga pemirsa. Di dalam Kakawi Arjuna Wiwaha tersebut ya menggambarkan kisah Prabu Erlangga, yang konon katanya Prabu Erlangga ini adalah jelmaan atau mungkin keturunan dari Arjuna pemirsa. Waduh.
Kakawin ini menceritakan sang Arjuna ketika ia bertapa di Gunung Mahameru, pemirsa. Lalu ia diuji oleh para dewa dengan dikirim 7 bidadari. Karena niatnya untuk bukan mencari jodoh, pemirsa, tetapi untuk mendapatkan senjata pamungkas dalam perang Baratayuda, maka bidadari itu pun ya diabaikan, pemirsa. Waduh. Namun singkat cerita, akhirnya sang Arjuna berhasil mendapatkan senjata. Begitupun dengan bidadari, pemirsa. Waduh, ini gimana ceritanya ya? Memang aja penasaran nih. Waduh. Tak niat mendapatkan bidadari ya, ingin mendapatkan senjata, pada akhirnya senjata dapat, bidadari dapat, pemirsa. Bidadarinya 7 lagi. Waduh, semuanya dari kayangan, pemirsa. Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia ya. Kitab Kakawi Arjuna Wiwaha ini ya ditulis oleh para pakarnya dan disalin dan disimpan salinan teksnya di negeri Belanda, pemirsa. Arjuna Wiwaha ini bertuliskan aksara Kawi, pemirsa, aksara Jawa kuno ya, Kawi. Tersimpan di Tropenmuseum Belanda. Jenisnya kakawin. Waduh. Tahriknya abad ke-11 Masehi. Asal kerajaan Kahuripan, kini daerah Provinsi Jawa Timur. Bahasanya bahasa Kawi. Penulisnya Empu Kanwa. Bahannya lontar. Aksara Kawi, Jawa, Bali. Kalau saudara berbicara aksara Kawi, bahasa Kawi, memang ingat dengan Gunung Kawi, pemirsa. Nah, disinilah ya asal mulanya bahasa Kawi, pemirsa, dan aksara Kawi, yaitu di Gunung Kawi di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pemirsa. Ya mungkin insya Allah mama akan bahas ya di lain episode tentang asal mulanya bahasa aksara Kawi dari Gunung Kawi, pemirsa. Yang jelas tulisan Kawi pertama yang ditulis dalam bentuk kakawin atau kitab adalah Arjuna Wiwaha, pemirsa. Kakawi Arjuna Wiwaha pernah ditulis ulang oleh ahli sastra Jawa kuno P.Z. Zulmuder tahun 1183. Waduh, halaman 298 302. Waduh. Dan diterjemahkan oleh Ignatius Kuntara Wiryamartana tahun 1190. Dalam kakawin tersebut dikisahkan bahwa Nirwatakawaca alias Asura atau raksasa mempersiapkan diri untuk menyerang dan menghancurkan Kayangan. Kayangan ini adalah tempat para dewa, pemirsa, tempat bersayangan para dewa yang konon katanya negerinya di atas awan, di atas langit, pemirsa. Jadi kalau memang naik damri ini yang menembus awan seperti pergi ke Kayangan, pemirsa. Waduh. Ternyata musuh dewa adalah Asura, pemirsa, atau raksasa. Memang sudah bahas tentang Asura di episode edisi Perjalanan Dewata, pemirsa. Waduh, scroll aja lah. Nah, Asura ini adalah musuhnya para dewa ya. Asura ingin menguasai Kayangan, pemirsa. Seorang Asura yang kuat bernama Niwatakawaca ya siap menyerang Kayangan. Yang saat itu Kayangan dijaga oleh Batara Indra atau Dewa Indra. Karena raksasa atau Asura itu tak dapat dikalahkan ya, akhirnya Batara Indra memutuskan untuk meminta bantuan dari seorang manusia super. Waduh, manusia pilihan. Ternyata pilihannya jatuh pada sang Arjuna. Waduh, seorang kesatria yang sedang bertapa di Gunung Indrakila. Kemungkinan Gunung Indrakila ini adalah nama lain dari Gunung Arjuna yang ada di Kota Malang ini, pemirsa. Karena insya Allah nanti di episode yang lain Mama akan bahas tentang legenda Arjuna berdasarkan cerita lokalnya ya. Gunung Arjuna ya, legenda Gunung Arjuna berdasarkan cerita lokal. Sedangkan memang bicara ini berdasarkan Kakawi Arjuna Wiwaha, pemirsa. Pada waktu itu Arjuna sedang menjalani pengasingan bersama keempat saudaranya karena kerajaannya sedang diambil alih oleh Kurawa, musuh bebuyutan Arjuna. Arjuna ini adalah satu kesatuan bernama Pandawa dengan musuhnya Kurawa. Padahal Kurawa dengan Pandawa ini adalah saudaraan, pemirsa.
Kaum Kurawa menguasai Hastinapura, pemirsa. Oleh karena itu Arjuna menyingkir pemirsa. Arjuna bertapa demi memperoleh kekuatan untuk membantu kakaknya bernama Yudhistira untuk merebut kembali kerajaan Hastinapura. Waduh. Arjuna bertapa di Gunung Indrakila itu untuk mendapatkan wangsit atau kekuatan atau senjata pamungkas untuk menghancurkan pasukan Kurawa di medan perang Baratayuda, pemirsa. Waduh. Di lain waktu, sang dewa pun sedang dalam keadaan kacau balau, pemirsa. Karena para asura, salah satunya asura yang dipimpin oleh Niwatakawaca ya, mengobrak-ngabrik kayangan, bahkan para dewa pun kewalahan, pemirsa. Akhirnya para dewa pun ya bersepakat untuk mencari seorang manusia yang mampu mengalahkan Niwatakawaca. Waduh, memang sulit ya membacanya. Waduh. Nah, pada akhirnya jatuhlah kepada Arjuna. Pilihannya kepada Arjuna, pemirsa. Sebelum mengutus Arjuna untuk membasmi para asura, terlebih dahulu Batara Indra atau Dewa Indra menguji kemampuan sang kesatria agar lebih meyakinkan, alias menguji dulu ya cost and profitnya, pemirsa. Waduh, jangan-jangan ini abal-abal, pemirsa. Termasuk mungkin ijazahnya, pemirsa. Maaf. Apakah ijazah kesatria atau tidak ya? Waduh. Ketika sang Arjuna sedang bertapa untuk mendapatkan senjata rahasia ya, karena di bumi sedang kacau balau menghadapi saudaranya Kurawa, di kayangan sedang kacau balau juga ya. Dewa Indra membutuhkan Arjuna, Arjuna membutuhkan para dewa. Waduh, saling membutuhkan ya. Arjuna ya bertapa di Indrakila dengan lekohnya, pemirsa. Batara Indra mencoba menggodanya, pemirsa. Waduh, apakah Arjuna ini kuat atau tidak? Yang pertama akan digoda oleh 7 orang bidadari ya, bukan wanita lagi tapi bidadari ya, wanitanya di atas model-model, pemirsa. Kalau model sih biasa, ini di atas model, pemirsa. Cantiknya luar biasa, pemirsa. Konon katanya satu bidadari ini ya 1000 model manusia cantik. Waduh, setaranya ini 7, pemirsa. Waduh, pasti lebih cantik, pemirsa. 7 orang bidadari yaitu Supraba, Tilotama, Warsiki, Surendra, Gagar Mayang, Tunjung Biru, dan Leng-Leng Bulat diutus untuk menguji keteguhan hati sang Arjuna. Setibanya di tempat sang kesatria bertapa, para bidadari memperlihatkan segala kecantikannya dan mempergunakan segala akal untuk menggoda sang kesatria. Ada yang bernyanyi, ada yang merayu, ada yang ya merayunya macam-macam, pemirsa. Waduh, ada yang menari-nari, pemirsa. Waduh, macam-macam, pemirsa. Waduh, kalau memang sendiri nggak kuat ya. Tapi Arjuna tetap lekoh, pemirsa. Tetap bertapa, tak bergerak sedikit pun. Jangankan bergerak, mata pun meleng tidak, pemirsa. Waduh, lain halnya dengan yang lain ya. Kalau itu Mamang bukan Arjuna ya, mungkin ya tercium wanginya aja memang udah wow. Udah the end, pemirsa. Udah gagal, pemirsa. Waduh. Tapi itulah Arjuna. Jadi yang namanya kesatria itu bukan tangguh di medan perang, tapi tangguh dalam menahan hawa nafsu, pemirsa. Telah berbagai cara ke-7 bidadari itu menggoda sang kesatria Arjuna, tapi gagal maning dan gagal maning, pemirsa. Waduh, gagal maning dan gagal maning, sia-sia belaka, pemirsa. Waduh, gagal gagal maning, pemirsa. Dengan rasa kecewa mereka pulang ke kayangan dan melapor kepada bosnya Batara Indra. Bagi para dewa, kegagalan mereka merupakan kabar gembira, pemirsa. Karena itulah itulah kesatria yang dinanti-nantikan, pemirsa. Waduh. Jadi untuk menggoda seseorang kesatria ya, cukup dengan 2 ya, kekayaan, kehormatan, satu lagi wanita, pemirsa. 3 ya. Waduh.
Dengan terbuktinya ya ketangguhan Arjuna, Bathara Indra masih sangsi, masih ragu pemirsa. Waduh, jangan-jangan ini kalau wanita masih kuat ya, mungkin dengan yang lain itu akan luntur pemirsa. Waduh, masih ragu pemirsa. Waduh, Bathara Indra malah berpikir ya, jangan-jangan Arjuna ingin bertapa di gunung itu hanya untuk memperkuat kekuasaannya sendiri atau untuk memperoleh kesenangannya sendiri tanpa memikirkan rakyatnya pemirsa. Waduh, karena yang ia cari adalah senjata pemirsa, senjata pamungkas untuk menghadapi musuhnya di perang Bharatayuda. Untuk memperoleh kepastian tentang kebaikan hati Arjuna, Bathara Indra sendiri yang mengujinya dan langsung datang pemirsa. Waduh, belusukan ya menghadapi Arjuna dengan menyamar sebagai seorang resi tua alias Brahmana tua yang pikun dan bungkuk pemirsa. Sang resi tua ini disambut dengan penuh hormat oleh Arjuna yang menghentikan tapanya sejenak. Kemudian mereka terlibat dalam diskusi filsafat mengenai kekuasaan dan kenikmatan dalam makna yang sejati. Arjuna menegaskan bahwa satu-satunya tujuannya dalam melakukan tapa brata ialah memenuhi kewajibannya selaku seorang kesatria serta membantu kakaknya yaitu Yudhistira untuk merebut kembali kerajaan mereka yang direbut oleh para Kurawa demi kesejahteraan seluruh dunia juga. Resi Jelmaan Indra merasa puas, lalu mengungkapkan wujud yang sebenarnya. Bathara Indra pun ya membuka topengnya pemirsa, karena ternyata ya Arjuna bertapa itu bukan untuk mencari jabatan kesenangan pemirsa, tetapi untuk demi rakyat pemirsa. Waduh, demi menghentikan perang saudara. Waduh. Nah, jadi inilah ya kesatria yang diinginkan oleh Bathara Indra, yaitu kesatria untuk mementingkan seluruh rakyatnya dan juga tahan godaan pemirsa. Waduh. Sementara itu di Kayangan, para raja Asura telah mendengar berita tentang apa yang sedang terjadi di gunung itu. Ia mengutus seorang raksasa bernama Muka, untuk membunuh Arjuna dalam wujud seekor babi hutan pemirsa. Ia mengacaukan hutan-hutan di sekitar tempat Arjuna bertapa. Arjuna pun terbangun dari tapanya lalu mengangkat senjata panahnya untuk mengakhiri gangguan yang muncul. Pada saat yang sama ya, Dewa Siwa yang telah mendengar Arjuna melakukan yoga dengan baik sekali tiba dalam wujud seorang pemburu juga dari salah satu suku terasing, yaitu suku Kirata. Baik Arjuna maupun pemburu jelmaan Siwa melepaskan panah yang sama. Kedua panah itu ya menembus babi hutan jelmaan sang Asura Muka yang diutus oleh Raja Asura pemirsa. Waduh, raja raksasa. Waduh. Dan akhirnya si babi hutan pun mati dan berubah wujud menjadi raksasa yang sudah mati pemirsa. Namun ini adalah anak buahnya, bukan raksasa yang bikin keonaran di Kayangan pemirsa. Waduh. Kedua panah mereka akhirnya menjadi satu setelah menembus babi hutan tersebut. Terjadilah perselisihan antara Arjuna dan orang Kirata. Ternyata orang Kirata itu jelmaan Siwa. Keduanya mengaku telah membunuh babi hutan. Perselisihan memuncak menjadi perdebatan sengit. Lalu mereka berkelahi. Arjuna hampir kalah. Tetapi pada saat itu juga wujud si pemburu lenyap, tergantikan oleh Bathara Siwa atau Dewa Siwa. Topeng Dewa Siwa pun terbuka ya setelah berkelahi dengan Arjuna pemirsa. Akhirnya Siwa pun menghadiahkan panah tersebut kepada Arjuna. Panah itu bernama Pasupati. Panah itu yang mengandung radioaktif pemirsa. Waduh. Sekaligus pengetahuan gaib untuk mempergunakan panah itu. Sesudah itu Siwa menghilang pemirsa. Konon dari panah Pasupati inilah ya cikal bakal Oppenheimer membuat senjata nuklir pemirsa.
Akhirnya Arjuna pun mendapatkan apa yang ia inginkan pemirsa. Waduh, yaitu senjata Pasupati. Pasupati ini adalah sebuah senjata berupa busur dan anak panah pemirsa. Anak panah. Jadi kalau dilesatkan itu akan meledak seperti bom nuklir pemirsa. Dalam ceritanya nanti dalam perang Mahabharata, Arjuna sekali melemparkan Pasupati ya, meledak ribuan atau jutaan tentara musuh habis pemirsa. Ketika Arjuna akan pulang ya untuk kembali berperang dengan saudara-saudaranya, tiba-tiba bidadari Supraba yang dulu pernah menggodanya datang pemirsa. Bidadari Supraba dan Tilotama yang dulu pernah menggoda Arjuna ya datang kepada Arjuna membawa pesan dari bosnya yaitu Bathara Indra pemirsa. Isinya permohonan agar Arjuna bersedia membantu para dewa dalam rencana mereka untuk membunuh Prabu Niwatakawaca. Waduh, yaitu Raja Aksura, raja raksasa yang bikin keonaran di Kayangan pemirsa. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Arjuna setuju. Kemudian mereka bertiga terbang ke istana Indra Kayangan dengan menggunakan wiwana pemirsa. Waduh. Bathara Indra menjelaskan tentang niat jahat Niwatakawaca untuk memporak-porandakan Kayangan dan sekaligus bumi pemirsa. Setelah Kayangan diporak-porandakan, maka raksasa itu akan menghancurkan seluruh umat manusia pemirsa. Waduh. Jadi inilah tugas Arjuna ya, selain menghentikan musuh di daratan, di bumi, juga musuh para dewa pemirsa. Konon kalau hama ini tidak diberi hangus ya, hama Asura ini tak hangus ya, nanti hama Asura ini pun akan menghancurkan umat manusia di bumi pemirsa. Waduh. Bathara Indra pun ya menceritakan kenapa memilih Arjuna, karena raksasa itu nanti dalam takdirnya akan dibunuh oleh kesatria seorang manusia yang tentu adalah Arjuna. Jadi Arjuna ini bukan dewa pemirsa, tetapi manusia yang mempunyai kekuatan dewa atau kesatria pemirsa. Waduh. Jadi hama raksasa itu bisa ditewaskan oleh seorang manusia. Tetapi Supraba yang sudah lama diincar oleh Niwatakaca ya untuk menjadi permaisurinya dan tak sudi untuk menikahnya, waduh, akan berusaha untuk memata-matai rahasia kelemahan Niwatakawaca pemirsa. Waduh. Supraba dan juga Arjuna ditugaskan oleh Indra untuk memata-matai sekaligus membunuh ya dengan senyap Prabu Asura tersebut. Arjuna menerima tugas itu dan berangkat ke istana Indra yang sedang dikuasai oleh para Asura tersebut. Jadi para Asura ini sudah menguasai istana para dewa pemirsa. Waduh. Ketika sore hari mereka sampai ke tempat kediaman si raja raksasa. Di sana tengah diadakan persiapan perang melawan laskar dewa dan membunuh seluruh Kayangan berserta dengan bumi pemirsa, berserta dengan umat manusia. Waduh. Supraba menuju sebuah balai di tengah-tengah halaman istana. Sementara itu Arjuna menyusul dan dari dekat. Namun Arjuna memiliki ajian supaya ia tidak dapat dilihat oleh para Asura. Supraba, seorang bidadari, menyerahkan diri kepada Prabu Niwatakawaca sebagai rampasan perang pemirsa. Prabu Niwatakawaca sangat gembira sekali pemirsa. Waduh, bidadari yang hilang ini kembali pemirsa. Kemudian dayang-dayang menghadapkan Prabu Niwatakawaca dan membawa berita kedatangan Supraba. Ketika itu juga raja raksasa tersebut menghampiri Supraba dan mempersuntingnya sang bidadari menjadi istrinya pemirsa. Waduh. Supraba menolak Niwatakawaca secara halus dan memohon agar sang raja bersabar sampai fajar menyingsing. Ia pun berpura-pura memuji kekuatan sang raja Asura tersebut yang tak terkalahkan, lalu menanyakan berbagai hal tentang kesaktian sang raja yang luar biasa.
yang diperoleh dari Batara Rudra atau Dewa Rudra pemirsa. Tanpa disadari, gara-gara wanita cantik alias Supraba yang itu kelasnya bidadari angels ya, ya di atas model pemirsa, mungkin setara dengan 1000 model pemirsa kecantikannya. Gara-gara kecantikan itu pun ya, jangankan yang punya jabatan sekelas Asura Sakti pun ternyata bisa bocor rahasianya pemirsa. Rahasia Prabu Niwataka Waca alias titik kelemahan Prabu Niwataka Waca pemirsa. Waduh, tanpa disadari sang Prabu memebarkan rahasia bahwa sumber kekuatannya terletak di ujung lidahnya. Gara-gara rayuan Supraba itu, akhirnya Supraba tahu. Begitupun dengan Arjuna yang diam-diam dengan senyapnya, dengan ajiannya, ajian menghilang tanpa dilihat oleh para asura ya, bisa mendengarkan ya apa itu kelemahan sang raja pemirsa. Waduh, jadi Arjuna ini selain kesatria perang juga James Bond pemirsa ya. James Bondnya apa ya, agen rahasia yang sangat rahasia. Waduh, dan juga pembunuh rahasia pemirsa. Ya mirip James Bond 007 para dewa pemirsa. Waduh. Ketika Arjuna mendengar kelemahannya itu, tiba-tiba saja, waduh, Arjuna muncul di depan Niwataka Waca pemirsa. Waduh. Lalu menghancurkan gapura istana yang menghalangi Niwataka Waca yang sedang memeluk Supraba. Niwataka Waca terkejut oleh kegaduhan yang sangat dahsyat itu, sedangkan Supraba langsung melarikan diri bersama Arjuna. Setelah Supraba kabur, Niwataka Waca pun menyadari bahwa ia telah ditipu. Ia segera memerintahkan laskar pasukan Asura bersiap-siap pergi mengejar para Arjuna pemirsa. Waduh, dan juga Supraba. Arjuna dan Supraba berhasil kembali ke para dewa pemirsa. Waduh. Ketika sampai ke para dewa, pasukan yang dipimpin oleh Niwataka Waca ya bergerak mengepung para dewa pemirsa. Terjadilah perang antara dewa dengan Asura. Arjuna pun memberitahu kepada para dewa bahwa kelemahan Asura itu adalah di lidahnya pemirsa. Bala tentara para dewa pun ya dengan gagah berani bertempur di sekitaran gunung Himalaya pemirsa. Kemudian terjadi pertempuran yang sengit sampai Niwataka Waca terjun langsung ke Palagan dan memukul mundur pasukan para dewa. Arjuna yang bertempur di belakang barisan berusaha menarik perhatian ya Niwataka Waca. Ketika Niwatakaca mulai mengejarnya dan berteriak-teriak dengan amarah, "Wahai Arjuna, woi!" Waduh. Ketika sedang calangap, waduh, atau sedang mangap ya, di lidahnya keluar, waduh, disitulah Arjuna langsung memanah ya dengan panah yang luar biasa ya. Panah itu langsung menembus lidah Niwataka Waca pemirsa. Waduh. Arjuna melesatkan anak panah ke mulut sang raja raksasa hingga menembus ujung lidahnya. Ia pun jatuh tersungkur dan akhirnya mati pemirsa. Waduh. Para dewa pun kini kembali sebagai pemenang. Waduh. Tentara mereka atau para dewa yang telah wafat ya kembali bisa hidup dengan air tirta amarta yang dipinjam dari Dewa Indra pemirsa, lalu pulang ke kayangan. Nah, setelah itu sebagai hadiahnya Arjuna menerima penghargaan atas bantuannya ya, penghargaannya selama 7 hari di Swarga Loka atau di kayangan pemirsa, untuk membantu para dewa dalam menumpas hama-hama Asura pemirsa. Kemudian ia menikmati pahalanya. Apa itu pahalanya? Waduh. Kemudian para dewa menikahkan Arjuna sampai 7 kali dengan 7 bidadari. Ke-7 bidadari itu yang dahulunya pernah menggodanya ketika bertapa ya dan kuat, sekarang ke-7 bidadari itu dengan sah menjadi istri
Arjuna pemirsa. Waduh, langsung 7 pemirsa. Setelah hidup di kayangan dalam waktu yang cukup lama, ternyata Arjuna rindu akan sanak saudaranya dan tugas utamanya, yaitu melindungi kerajaan bumi Hastinapura pemirsa, kerajaan manusia yang sedang berperang dalam perang Bharatayuddha. Ia menyalurkan perasaannya lewat sebuah syair. Hal ini mendapatkan perhatian Menaka, Supraba, dan Tilotama. Tilotama lalu menamatkannya dengan sebuah baris yang lucu dan jenaka. Maka setelah 7 bulan itu sudah lewat, Arjuna berpamitan kepada Batara Indra untuk pulang ke bumi. Batara Indra pun kembali ke bumi oleh Metali dengan sebuah kereta surgawi yang dikenal dengan Piwana. Kakawi ini ditutup dengan keluh kesah dan kegalauan para bidadari yang ditinggalkan di kayangan karena Arjuna akan pulang kampung ke bumi pemirsa. Jadi itulah kisah Arjuna Wiwaha pemirsa. Arjuna seorang manusia kesatria ya, yang mendapatkan 7 bidadari pemirsa. Meskipun enak 7 bidadari dan berada di kayangan seperti layaknya para dewa, Arjuna tidak lupa ya dengan halaman rumahnya, tidak lupa dengan tanah airnya pemirsa. Jadi meskipun enak di kayangan, tetap ya pulang ke tanah air karena tugas utamanya ada di tanah air, yaitu di bumi. Lain halnya kalau Mamang ya, kalau Mamang terjebak di kayangan ya ogah pulang pemirsa. Waduh, apalagi ditemani 7 bidadari.